Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Furqan atau jamaah kajian Maghrib menjelang Isya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tentu kita tidaklah bosan kiranya selalu menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak banyak orang jemaah, tidak banyak hamba Allah beriman jemaah yang kemudian Allah ringankan, Allah mudahkan hati dan pikirannya, Allah mudahkan hati dan kemudian seluruh anggota tubuhnya ini untuk kemudian mudah mendatangi majelis-majelis taklim. Maka orang yang dimudahkan saja, Pak. Maknanya apa jemaah sekalian? Berbahagia orang yang terpilih, Allah yang memilih. Di antaranya kita semua yang hadir di tempat ini, maka disitulah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Karena salah satu kemuliaan yang dimiliki anak manusia di hadapan Allah, salah satunya adalah al-ilmu, ada di majelis ilmu. Bahkan Mu'adz bin Jabal pernah berkata, jemaah sekalian, orang yang mengkaji ilmu itu bersama dengan dia tuh berzikir kepada Allah. Mengkaji ilmu sebenarnya zikir pada Allah, Pak. Mengajarkan ilmu sama dengan kita bersedekah. Kemudian beliau mengatakan di akhir kalimatnya, al ilmu imamul amal, al amalu tabi'uhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu jemaah sekalian pemimpin bagi amal. Dan amal itu akan mengikuti di belakang ilmu. Itu maknanya luar biasa jemaah. Maka pernah saya sampaikan jemaah sekalian berbahagia terkait dengan materi ilmu. Ini sebagai motivasi buat kita sekalian, jemaah sekalian berbahagia. Biarlah ya yang kecil ini, yang sedikit ini, tapi kita adalah kecil yang sedikit ini, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di Allah, sisi Allah Ta'ala. Di surah At-Taubah ayat 122 jemaah, ketika sahabat ingin ikut berperang, Pak, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ingin ikut karena ingin mengambil kemuliaan, keutamaan jihad dan bahkan mati syahid di medan perang. Tapi apa kemudian Allah
Allah kemudian melarang semua, ya, tidaklah pantas semua hamba orang yang beriman, ya, pada saat itu untuk semua ikut berperang. Sebagian itu harus ada yang bersama Nabi untuk mempelajari dan mengkaji ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, ilmu, mengkaji ilmu sama seperti orang yang berperang di jalan Allah. Maka sebuah hadis Rasulullah, ya, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa atau siapa-siapa di antara kita ini jemaah sekalian berbahagia, niatnya diniatkan untuk mencari majelis ilmu, Pak. Saya yakin panjenengan semua ini melangkah dari rumah panjenengan atau dari tempat panjenengan semua, pasti tujuannya adalah untuk mendengarkan tausiah keagamaan atau nasihat agama. Maka di sini kemudian ada majelis ilmu, maka itu semua jemaah Allah ganjar dengan balasan seperti orang yang berada di jalan Allah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita istiqomah di jalan ilmu ini jemaah. Baik, pada kesempatan yang baik ini mohon izin pada panjenengan semua, saya akan menyampaikan satu tema jemaah yang terkait dengan, ya, peristiwa akhir-akhir ini, Pak. Saya mengangkat tema Islam rahmatan lil alamin, dan kemudian implementasinya dalam kehidupan ini, Pak, jemaah sekalian. Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad di muka bumi ini jemaah kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, penjabaran tafsir dari ayat ini, Pak, dalam aspek kehidupan ini jemaah, itu begitu luas, Pak, jemaah. Beberapa tafsir, apa yang dimaknai dengan, apa yang dimaksud dengan rahmat lil alamin, Pak. Hadirnya Nabi Muhammad ini jemaah, lantas apa yang dirasakan, kemudian apa yang dirasakan oleh makhluk yang ada di muka bumi ini, Pak. Jemaah sekalian berbahagia, ada beberapa mufassir mengatakan Nabi Muhammad itu tidak membawa rahmat dari Allah, tapi hadirnya Nabi Muhammad di muka bumi ini, hadirnya jasad Nabi Muhammad, hadirnya diri Nabi Muhammad ke muka bumi ini, ya, dimanapun tempat dia berpijak, siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad, maka dia akan merasakan kerahmatan Nabi Muhammad. Bagi kita semua jemaah sekalian berbahagia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, yang menerima dan mengajarkan dan kemudian meneruskan dakwah, mendakwakan ajaran Nabi Muhammad, tentu juga harus menjadi rahmat lil alamin. Jemaah sekalian berbahagia, lantas apa ciri orang-orang yang kemudian di dalam dirinya membawa kerahmatan bagi alam, Pak? Contoh begini, Pak. Hadirnya Nabi Muhammad itu rahmat bagi alam, rahmat bagi orang-orang di sekitarnya, Pak. Memberikan kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga memberikan kedamaian dan ketenangan bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Maka ada beberapa mufassir mengatakan, jangankan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad, orang-orang kafir, yang orang-orang yang non muslim pun, Pak, yang orang-orang yang tidak beriman, Pak,
itu juga akan mendapatkan naungan rahmatnya Nabi Muhammad. Coba kita cek. Mulai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sekian ratus tahun, Pak. Betul ya, Pak? Sekitar 800 sekian tahun. Kemudian singkat cerita Nabi Nuh itu ternyata enggak sabar. Kenapa enggak sabar, Pak, Nabi Nuh itu? Ada di surat Nuh, Pak. Di akhir surat Nuh itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa qala Nuh Rabbi. Ada yang bisa bantu saya, Pak? Saya kok lupa. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangankan engkau sisakan sedikit pun orang-orang yang kafir di muka bumi ini, maka turunlah azab Allah dengan mendatangkan apa, Pak? Banjir bandang yang luar biasa itu, yang menyisakan hanya orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh yang selamatkan oleh Allah Ta'ala." Artinya jemaah sekalian berbahagia, di zaman Nabi Nuh atau zaman-zaman Nabi terdahulu, Pak, termasuk zaman Nabi Musa, Pak, orang-orang yang tidak beriman, Pak, dihabiskan, Pak, dibinasakan. Kaum Nabi Lut, Pak, juga dimusnahkan, dihabiskan oleh Allah Ta'ala, ditenggelamkan dalam bumi. Maka Nabi Muhammad hadir tidak demikian, Pak. Mendapatkan kerahmatan siapapun itu, termasuk orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus membawa kerahmatan bagi alam, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ini, Pak. Yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian berbahagia, kita ini rahmat bagi alam, rahmat bagi orang-orang di sekitar kita, Pak. Memberikan kedamaian, Pak. Tidak, justru sebaliknya. Suami memberikan kedamaian bagi istri dan anaknya. Pemimpin dalam masyarakat itu mungkin RT RW, Pak. Kalau dia itu sebagai pemimpin yang rahmatil alamin, maka memberikan kedamaian bagi masyarakat yang dipimpinnya. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, ada uraian terkait dengan rahmatil alamin ini. Orang yang ada dalam dirinya ini kerahmatan lil alamin atau kerahmatan bagi alam ini, satu jemaah sekalian berbahagia, punya ciri yang pertama, harus memiliki pengetahuan yang luas, Pak. Sehingga apa jemaah? Harus memiliki pengetahuan yang luas. Kalau nggak ada ilmu, kita mudah mencap orang itu apa, Pak? Yang belakang ini yang terjadi ini apa? Ada semacam apa itu, Pak? Ada yang lagi rame di media sosial, ya, saling mengkafirkan, ikhtilaf musik. Ada yang mengatakan haram, ada yang mentafsirkan juga bukan haram dan itu mubah boleh. Maka kemudian ada yang mengatakan tidak haram itu kemudian dikafirkan. Pak, Bu, jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kemudian diperlukan ilmu yang luas, Pak. Maka kata Allah itu, udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innakum aduwwum mubin. Masuklah dalam agama ini, Pak. Maknanya apa jemaah? Masuk agama Islam ini, pahami agama Islam ini, implementasikan agama Islam ini dalam kehidupan kita jemaah. Kafah, holistik, Pak, universal dan menyeluruh seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya dalam satu sisi pandangannya, Pak. Luas Islam ini jemaah. Tidak mudah menuduh, memfitnah dan seterusnya. Itu Islam. Islam itu membawa kedamaian,
rahmatan lil alamin. Maka syarat yang pertama supaya kita menjadi rahmat bagi alam, rahmat bagi siapapun yang di dekat kita ini, jemaah sekalian berbahagia, termasuk pemimpin atau pengurus masjid ini, Pak. Rahmat bagi jemaahnya, maka dia punya ilmu, Pak. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau kita punya ilmu, fa insyaallah kita akan bisa melaksanakan sesuatu itu dengan baik dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Pak, ciri orang yang membawa kerahmatan atau rahmat bagi orang-orang di sekitarnya, Pak, berakhlak, bertutur kata dengan baik. Jemaah sekalian berbahagia, kadang kita itu gini, Pak, gampang mencap orang lain itu buruk. Kita ini terlalu mudah untuk menilai orang lain, betul, Pak? Kita terlalu sulit untuk melihat diri kita, betul, Pak? Betul ya, Pak ya? Mudah sekali, Pak, kita lihat orang lain, tapi sulit melihat diri kita ini, Pak. Maka kalau diri kita ini gampang melihat orang lain, Pak, maka kita akan mudah menjadi orang yang merendahkan orang lain. Melihat orang lain itu adalah pasti yang dilihat itu adalah kekurangan orang lain, sementara dirinya pasti lebih dari orang lain yang kita lihat. Oleh karena demikian, jemaah sekalian berbahagia, dibutuhkan orang yang mampu melihat dirinya, Pak. Mampu melihat diri kita ini, Pak, kekurangan diri kita. Makanya ada istilah muhasabah, mampu melihat, mengoreksi diri kita ini, jemaah sekalian berbahagia. Masyarakat muslimin, berakhlak yang baik, Pak. Bukankah tingkat tertinggi dalam agama ini, Pak, akhlak, Pak? Punya ilmu, kemudian beramal. Baru kemudian setelah beramal, jadilah kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik, Pak. Punya perilaku-perilaku yang baik, jemaah. Pertama di fondasinya itu adalah apa? Iman pada Allah, yakin pada Allah. Baru kemudian setelah yakin, kita aktualisasikan keimanan kita kepada Allah. Butuh apa, Pak? Butuh ilmu, Pak. Maka harus punya ilmu. Tidak beramal dulu, jemaah. Kalau kita beramal tanpa ilmu, Pak, apa kata Rasul itu, Pak? Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak. Betul, Pak? Tertolak. Man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang mengerjakan amal, apapun amal itu, jemaah sekalian berbahagia, tanpa didasari ilmu, Pak, termasuk sholat, Pak. Mohon maaf, sholat, jemaah, apalagi hal-hal yang lain, pasti harus didasari ilmu, Pak. Kalau tidak, semua itu akan tertolak. Makanya ada sebuah kata ulama, Pak, banyak orang itu berbuat, banyak orang berbuat, Pak. Betapa banyak orang berbuat amal-amal yang besar, tapi justru menjadi kecil, bahkan tidak bernilai, Pak. Sebaliknya, banyak orang-orang yang berbuat amal kecil, Pak, amal yang diremehkan oleh sebagian orang, bahkan banyak orang meremehkan amal itu, Pak, tapi itu akan menjadi besar, bukan mungkin karena ilmunya. Rubba amalin kabir, betapa banyak orang beramal yang besar, tusaggiruhu niyatu, amal yang besar itu kemudian menjadi kecil, bahkan tidak bernilai karena niatnya yang keliru. Sebaliknya, jemaah sekalian berbahagia, rubban sogir amalin sogir, betapa banyak orang beramal yang kecil, yang sederhana, yang diremehkan oleh banyak orang, tu'adzimuhu niyatu, kemudian akan menjadi besar karena niatnya yang baik, maka kemudian menjadi besar. Maknanya apa, jemaah sekalian berbahagia? Maka diperlukan ilmu, Pak.
maka luruskan niat. Contoh begini, ada orang beramal banyak Pak, berikan infak 100 juta 200 juta Pak, tapi niatnya itu bukan karena mencari ridha Allah Ta'ala, ya kan? Hanya beramal aja, tapi nggak dicantolkan dalam hati Pak. Innamal a'malu bin niat. Ini hadisnya masyhur Pak. Tidak ada perselisihan di antara para ulama kalangan manapun terkait dengan hadis ini. Semua amal itu tergantung dari niat manusia. Maka kalau kita beramal, berinfak yang besar Pak, harus dasarkan niat dulu Pak, mencari ridha Allah. Kalau tidak, maka kata ulama tadi Pak, betapa banyak orang yang beramal besar itu menjadi kecil, bisa jadi karena niatnya yang tidak benar. Dan sebaliknya, betapa banyak orang beramal yang kecil yang diremehkan, tetapi itu menjadi besar, bisa jadi itu karena niatnya. Maka luruskan niat, dan itu juga karena ada ilmunya. Jemaah sekalian berbahagia, masyaallah muslim rahimakumullah. Saya lanjut Pak. Pertama, sifat rahmat itu akan ada dalam diri kita, harus punya ilmu. Yang kedua jemaah, rahmat bagi seluruh alam. Kita membawa rahmat bagi siapapun yang ada di sekitar kita Pak. Yang kedua, kita harus mampu memberikan akhlak yang terbaik Pak, akhlak yang terpuji, perkataan yang baik kepada orang lain. Maka kita akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk makhluk siapapun yang ada di sekitar kita ini Pak. Masya Allah Pak, orang yang akhlaknya baik itu Pak, pasti disenangi oleh orang lain Pak. Contohnya begini Pak, makanya saya katakan puncak tertinggi dalam agama itu adalah orang punya akhlak. Sederhana begini, ada orang sholatnya rajin Pak, banget Pak, tidak pernah ketinggalan, bahkan qiyamul lail, ngaji nggak ketinggalan Pak, qiraatul Quran tiap hari Pak, tiap saat. Tapi satu Pak, ketika ngomong itu apa Pak? Kalau ngomong itu Pak, ada ngomong orang yang ngomong itu yang pedas gitu ya Pak, pedas ngomongnya. Bahkan mungkin juga suka ngomong yang jorok. Betul Pak, ada orang yang suka ngomong jorok Pak. Ada ya Pak, ngomongnya itu suka melukai hati orang lain, atau ngomongnya itu suka menjelekkan orang lain, tapi dia sholatnya rajin Pak. Pertanyaan saya, bagaimana penilaian kita terhadap orang yang demikian ini Pak? Apa yang kita nilai Pak? Baik apa buruk orang ini Pak? Buruk, padahal sholatnya baik, sholatnya rajin, tidak pernah tinggalkan Pak, puasa luar biasa Pak. Tapi karena suka melukai orang lain, suka memfitnah orang lain, atau ngomongnya corok, maka orang katakan orang ini buruk Pak. Pasti itu. Contoh sederhana lagi, anak kita pilih yang mana Pak? Anak kita rajin sholat, rajin puasa, sholatnya luar biasa, tapi akhlaknya tidak benar. Gimana kita Pak? Bisa terima Pak? Halo? Enggak. Buruk Pak. Sebaliknya, anak kita biasa-biasa aja Pak, biasa-biasa aja, sholatnya ya biasa, puasa kadang-kadang disuruh angel, tapi akhlaknya sama orang tua banget baiknya, disuruh tuh manut, ngomong dengan orang tua tuh apa namanya, menyejukkan orang tua. Apa penilaian kita terhadap anak kita ini Pak? Baik, baik. Maka itulah karakter akhlak itu menjadi puncak dari agama kita ini Pak. Bukan sholat Pak, bukan puasa aja Pak, tapi akhlak. Karena sesungguhnya sholat yang kita lakukan ini, puasa yang kita lakukan, ataupun amal ibadah yang lain kita lakukan itu, semua itu dalam rangka membentuk kepribadian akhlak yang al-karimah, akhlak yang luar biasa, yang baik Pak. Maka jemaah sekalian berbahagia, mari kita jaga tingkah laku kita, terutama lisan kita Pak. Lisan ini jemaah itu menunjukkan karakter kita Pak.
tidak mudah menjelekkan orang lain, Pak. Tidak mudah menuduh orang lain, jemaah. Kalau kita suka mengujar kebencian, Pak, mohon maaf, itu tidak akan menjadi rahmat bagi alam, Pak. Justru mengundang kebencian, mengundang kemarahan, Pak. Betul kan, Pak? Mengundang perpecahan di antara kita. Mohon maaf, hal yang membuat banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, termasuk dalam hal-hal ukhuwah ini, Pak. Ya, banyak itu terjadi di sini, Pak. Lisan ini, Pak. Betul ya, Pak ya? Saya ulangi, Pak. Hal yang paling banyak membuat rusaknya ukhuwah di antara kita ini, Pak. Bukan apa-apa, Pak. Bukan masalah perkara sholat, Pak. Puasa bukan, Pak. Tapi perkara ujaran perkataan kita tajam, Pak. Betul ya, Bu? Apalagi ibu-ibu, kalau ketemu sama temannya, Masya Allah, pertama, Assalamualaikum, hai jeng, apa kabar? Enggak berhenti sampai situ, dilanjut no, terus A sampai Z, enggak mari-mari. Betul, Bu? Ibu. Bapak, kalau nggak ditanya nggak ngomong. Tapi kalau sekali ngomong, Bapak, menyakitkan kadang-kadang. Maka jemaah sekalian berbahagia. Salamatul insan fi hifdzul lisan. Aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kebanyakan kerusakan yang dimiliki oleh Ibnu Adam, kebanyakan dosa yang diperbuat oleh Ibnu Adam fi lisanihi, dari lisan kita ini, jemaah sekalian berbahagia. Mohon maaf jemaah, apalagi ini Surabayaan, Pak. Kita ini kadang-kadang meremehkan hal-hal yang demikian, Pak. Perkataan ini, Pak, sesuatu yang keluar dari lisan kita ini, Pak, terlalu meremehkan kita ini, Pak. Contoh sederhana, Pak. Sederhana, Pak. Kalimat Surabayaan apa biasanya itu, Pak? Contoh sederhana, Pak. Kita jalan, Pak, kemudian kesandung batu, Pak, kesandung kerikil, jatuh. Apa yang kita ucapkan? Apa, Pak? Istighfar ya, Pak ya? Astagfirullah gitu ya, Pak ya? Iyo nangke ini sampean, pas iling nangke ini. Tapi biasanya jatuh prut, keluar semua binatang yang ada di kebun binatang. Lisan, jangan remehkan, Pak. Makanya ada kalimat hadis Rasulullah, sanadnya sahih. Innal abda la yatakallamu bil kalimati. Sesungguhnya hamba Allah yang berucap sebuah kalimat min ridwanillah, dan Allah itu ridho dan kalimat itu la yulqihi laha balan, dan kita itu tidak menyangka kalimat itu tuh baik. Artinya tanpa kita sadari, Pak. Keceplosan ya, bahasa Surabayaan. Kita berucap keceplosan, Pak. Misalnya apa tadi? Astaghfirullah. Tiba astaghfirullah. Baik kan, Bu? Allah ridho dan kalimat itu, Pak. Apa kata Allah? Yarfa'uhullahu darajatin. Maka Allah akan angkat derajat orang itu, Pak. Hanya sebuah kalimat, angkat derajatnya. Dan tidak sadar kalimat itu, keceplosan. Misalnya lihat apa ya, orang jatuh, copot-copot misal gitu. Orang jatuh, innalillahi, kalimat baik, innalillahi ya. Jemaah sekalian berbahagia, maka Allah angkat derajatnya setiap perkataan yang thayyibah, yang baik. Sebaliknya jemaah sekalian berbahagia, innal abda la yatakallamu bil kalimat, dan sesungguhnya ada ibnu Adam atau hamba ini, jemaah sekalian berbahagia, yang berucap sebuah kalimat, dan kalimat itu min syakhtillah, Allah tidak ridho dan kalimat itu, atau Allah murka dan kalimat itu. La yulqihi laha balan, dan kita tuh nggak nyangka kalau Allah itu nggak suka atau keceplosan. Apa kata Rasulullah, jemaah sekalian berbahagia?
yahwi biha fi jahannam. Maka Allah antarkan ke dalam neraka jahanam. Gara-gara apa Pak? Sebuah kalimat yang tidak terfikirkan, sebuah kalimat yang keceplosan ngomong Pak. Neraka Pak. Maka salamatal insan fi lisan. Selamatnya manusia itu Pak, lisan ini Pak. Betul ya Pak? Maka kita itu Pak, jangan kalau latah itu latah yang baik. Betul ya Pak? Contoh sederhana, kebanyakan kita kemarin waktu nonton bola Indonesia lawan Kazakhstan, mendukung apa Pak? Ini pendukung Kazakhstan Pak? Indonesia Pak? Indonesia. Ketika bola nggak gol Pak, hampir gol tapi nggak gol, kira-kira apa ini ucapkan oleh para pendukungnya Pak? Apa itu Pak? Paling ngomongnya Soroboyoan. Betul Pak? Itu Pak. Contoh lagi Pak, dalam bermain, main bulu tangkis misalnya, bola di atas ini Pak, di atasnya net, hampir mau masuk, tapi nggak masuk Pak, nyantol di net. Apa yang diucapkan Pak? Astagfirullah. Nggak mungkin. Tak lihat wajah-wajahnya ini. Tapi ada sih, tapi enggak, insya Allah di sini enggak, ya, enggak ada bedanya maksudnya. Istighfar itu jauh lebih baik Pak. Maka jemaah sekalian berbahagia, mari kita biasakan mengucapkan sebuah kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Maka itulah kemudian kita tuh termasuk orang-orang yang berakhlak al-karimah. Yang ketiga jemaah sekalian berbahagia, saling menolong di antara kita Pak, merekatkan hubungan di antara kita. Itu juga salah satu ciri orang-orang yang membawa kerahmatan bagi alam di sekitarnya, termasuk siapapun yang ada di sekitar ini Pak. Pak, Bu, kalau kita ini ingin Islam itu kuat, maka mestinya rekatkan ukhuwah ini Pak. Tapi kadang kita enggak. Perbedaan ikhtilaf yang sangat kecil yang bukan hal yang prinsipil Pak. Contoh musik itu tadi Pak ya. Iya. Itu bukan hal yang prinsip. Ada hadis Nabi Pak. Betapa banyak orang yang datang bertemu dengan Allah. Mohon maaf ini. Betapa banyak orang yang datang bertemu dengan Allah Pak. Di yaumul qiyamah membawa amalan salat Pak. Dan ini hadisnya sahih Pak. Membawa amalan salat, amalan puasa, amalan zakat Pak. Tapi kemudian mereka itu dijermuskan ke dalam neraka Pak. Gara-gara apa jemaah sekalian berbahagia? Amalan salat, amalan puasa, amalan zakat, amalan hajinya tidak cukup untuk apa Pak? Membayar kesalahan dosa yang pernah dilakukan terhadap saudaranya. Hanya satu Pak, dia pernah menyakiti saudaranya, pernah mengkhianati saudaranya Pak. Maka ini menjadi penting Pak. Tidak menjamin sholat kita baik, tidak menjamin puasa kita baik, tidak menjamin zakat kita baik dan haji kita mabrur, tidak menjamin Pak. Tapi manakala kita masih punya suka menyakiti saudara kita Pak, suka menyakiti dan mengkhianati saudara kita Pak, tidak peduli dengan saudara kita, atau bahkan kita tuh cenderung membuat perpecahan di antara kita Pak. Dan itu kan perintah Allah Pak. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Menyatu dalam hal agama ini dan tidak bercerai-berai. Dan azab Allah itu besar Pak bagi orang-orang yang suka bercerai-berai Pak. Masya Allah. Oleh karena demikian, mari kita dakwah ini, dakwah harus yang menyatukan, bukan untuk membuat perpecahan di antara kita. Betul kan Pak? Tidak mudah mengkafirkan saudara kita Pak. Mohon maaf, saya ini tiap hari Rabu Pak, Rabu malam Pak, ngajar di salah satu perguruan tinggi mata kuliah agama Islam.
tapi mahasiswanya itu Chinese, Pak. Tapi agamanya Islam. Saya mengajar salah satu perguruan tinggi malam dan komunitasnya itu banyak Chinese dan agama Islam, dan tidak banyak, hanya sekitar 10 mahasiswa. Saya ajari. Apa yang saya maksudkan, Pak? Bahwa kita ini dimanapun, Pak, walaupun kita berada di lingkungan itu, Pak, tetap kita sesama manusia dalam konteks kemanusiaan. Kita berhubungan baik dengan semua orang, betul, Pak? Termasuk orang muslim, non muslim, Pak. Dalam konteks kemanusiaan, Pak, berbuat baik. Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, apakah dimusuhi? Enggak, betul, Pak? Abu Thalib, pamannya sendiri yang tidak berseiman dengan Nabi Muhammad, apakah dicelakai oleh Nabi Muhammad? Enggak, disayang dan dihormati. Kan gitu ya, Pak? Itulah dakwah agama Islam. Tidak mencederai, tidak mencelakakan, apalagi mengumbar kebencian dan permusuhan di antara kita. Inilah dinamakan al-Islam rahmatan lil alamin. Islam ini adalah rahmat bagi seluruh alam ini, jemaah sekalian berbahagia. Oleh karena itu, mari kita kuatkan, rekatkan ukhuwah di antara kita. Contohlah sahabat Ansar dan Muhajirin, Pak, yang Allah abadikan dalam surah Al-Hasr ayat 9 dan 10, Pak. Kaum Ansar yang berhijrah, kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh kaum Ansar, Pak. Seluruh yang mereka miliki itu diberikan kepada orang Muhajirin. Berlomba-lomba, Pak, menawarkan apa yang mereka miliki untuk saudara mereka yang dari Mekah. Diberikan semua. Tidak hanya sampai, tidak cukup sampai memberikan apa yang mereka miliki, Pak. Diajari, Pak. Dituntun mereka itu supaya bisa hidup di sana, Pak. Karena orang Mekah itu kebiasaan itu berdagang. Orang Madinah kebiasaannya itu menanam, bertani, Pak. Kebiasaan yang lama yang berdagang kemudian di tempat yang baru yang bercocok tanam, tentu dia akan bisa hidup. Maka diajari mereka ini bercocok tanam, Pak, supaya bisa hidup, bertani, hidup di situ, Pak, di Madinah. Inilah contoh yang namanya ukhuwah Islamiyah. Bukan siapa-siapa itu. Tidak kenal loh mereka dari Mekah dan Madinah. Nggak kenal mereka, Pak. Bukan saudara, bukan saudara kandung, bukan paman, bukan anak, bukan kakak, tapi mereka menerima itu semua. Bahkan di ayat berikutnya, ayat 10 itu, Pak, mereka tuh berdoa, Pak. Generasi-generasi yang setelahnya, ya, setelah generasi masa lalu, generasi-generasi berikutnya itu berdoa, Pak. Apa doanya, Pak? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Doanya apa, jemaah sekalian? Intinya, Pak, memohon pada Allah, ya Allah, ampunilah saudara kami, orang-orang yang beriman, dan jangan jadikan hati kami ini, ya Allah, hati kami ini jangan jadikan hati yang membenci orang-orang beriman. Saudara kami yang beriman itu, jangan jadikan hati kami itu orang-orang membenci orang beriman. Bayangkan coba, Pak, berdoa, Pak, supaya tidak membenci sesama muslim, saya sama mukmin, Pak. Ini mestinya, makanya kita saling mendoakan itu, Pak. Mendoakan Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Itu doa, Pak. Siapapun muslim, siapapun muslimat, kita doakan, Pak. Siapapun namanya, si fulan, dan si fulan, kita doakan. Itulah muslim, Pak. Rahmat bagi siapapun yang ada di sekitar kita ini, jemaah. Yang paling akhir, jemaah sekalian berbahagia, hadirnya kita di muka bumi ini sebagai rahmat bagi alam. Maka jadikan diri kita ini bukan perusak, tapi justru yang merawat. Ya, Pak, ya. Jadilah orang yang merawat, memperbaiki keadaan, jangan menjadi perusak. Dan itu Al-Quran itu banyak menceritakan tentang itu, Pak. Dalam surah Al-Qasas 77, Pak, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian lanjutannya, Pak,
wala tafdil fasad, innallah la yuhibbul mufsidin. Ini konteksnya itu Pak. Hidup Pak. Hidup di dunia ini kata Allah, carilah untuk akhiratmu. Tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Maknanya apa? Jangan, tidak boleh berpangku tangan Pak. Harus bekerja, harus beraktivitas untuk kehidupan kita di dunia ini Pak. Itu maknanya begitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik. Ini kan perintah. Berbuat baik kepada siapa? Siapapun itu Pak. Dan janganlah engkau menjadi perusak, menjadi orang-orang yang memberikan kerusakan, karena Allah tidak suka dengan orang yang membuat kerusakan Pak. Ini ayat Pak, bukan hadis. Allah yang berbicara ini jemaah. Maka oleh karena demikian jemaah sekalian berbahagia. Salah satu, ada 4 ciri orang yang menjadi rahmat bagi alam, termasuk diri kita ini, panjenengan semua ini menjadi rahmat bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Pertama, harus punya ilmu. Yang kedua, punya akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Kemudian merekatkan ukhuwah di antara kita Pak, saling menolong di antara kita. Dan kemudian menjadi orang yang memperbaiki keadaan, orang yang mampu memelihara keadaan, bukan menjadi sebaliknya orang yang menjadi perusak keadaan. Maka itulah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang rahmatan lil alamin, sebagaimana baginda Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Jemaah sekalian berbahagia. Yang paling akhir, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah saya luar biasa Pak, berkhidmah kepada masyarakat. Mulai dari tadi pagi jam 3 subuh di daerah Pakal, ya, menjalankan tugas dari tablik PDM Surabaya, safari subuh. Kemudian jam 7 harus ngisi kajian duha di daerah Jepara, daerah Perak sana. Dan kemudian jam 1 bersama dengan ibu-ibu Aisyah di daerah Dupak Bangunsari. Dan kemudian maghrib ini menjelang Isya bersama dengan panjenengan semua. Itu dalam rangka apa-apa? Rahmat lil alamin, bermanfaat bagi orang lain dan agama ini. Jemaah sekalian berbahagia. Dan belum selesai Pak, setelah salat Isya saya juga harus ada aktivitas Pak. Tidak tidur Pak, ngajar online, ngajar tahsinul Quran mahasiswa UT Pak. Mahasiswa UT itu dari mana aja Pak? Ada yang dari Bengkulu, dari Jambi, dari Sulawesi. Ngajar tahsinul Quran. Lagi-lagi mari kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu menjadi ciri rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah fatun qarib basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.